Sumbi. Pada zaman dahulu kala, di tanah Parahyangan yang subur dan indah, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, ditemani seekor anjing setia bernama Tumang. Dayang Sumbi adalah perempuan cerdas dan terampil menenun kain. Suatu hari, saat sedang menenun, alat tenunnya terjatuh. Karena malas mengambilnya sendiri, ia bersumpah, "Barang siapa yang mengambilkan alat tenunku itu, jika ia perempuan, akan kujadikan saudara. Jika ia laki-laki, akan kujadikan suami." Tak disangka, yang datang mengambil alat tenunnya adalah Tumang, sang anjing peliharaan. Dayang Sumbi terkejut, tapi karena ia telah bersumpah, dan Tumang ternyata adalah titisan dewa, ia tetap menepati janjinya. Maka, Dayang Sumbi dan Tumang pun hidup sebagai suami istri, meskipun secara gaib. Beberapa bulan kemudian, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Ia beri nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan kuat. Namun, ia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Bagi Sangkuriang, Tumang hanyalah seekor anjing peliharaan yang setia. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu rusa di hutan sebagai bahan makanan. Sangkuriang pun pergi berburu, ditemani Tumang. Tapi sepanjang hari mereka tak menemukan rusa satupun. Karena kesal dan lapar, Sangkuriang memaksa Tumang untuk masuk ke dalam semak, berharap bisa mengejutkan mangsa. Namun Tumang tak mau. Ia hanya menggonggong pelan, seolah menolak. Sangkuriang menjadi sangat marah. Dalam amarahnya, ia memanah Tumang. Anjing setia itu tewas seketika. Dengan bangga, Sangkuriang membawa pulang jantung Tumang kepada ibunya. Dayang Sumbi yang mengetahui hal itu sangat murka. Ia tak menyangka Sangkuriang membunuh Tumang, ayah kandungnya sendiri. Dengan kemarahan dan kesedihan yang mendalam, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi kayu hingga berdarah. Sangkuriang yang merasa kecewa dan diusir oleh ibunya, pergi mengembara jauh meninggalkan rumah tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Tahun demi tahun berlalu. Dayang Sumbi yang memiliki darah dewa tetap awet muda. Wajahnya tak berubah meski usianya terus bertambah. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil di pegunungan, meratapi nasib dan kesalahan masa lalunya. Sementara itu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa. Ia kuat, tampan, dan memiliki kekuatan luar biasa. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang kembali ke tanah Parahyangan. Tak sengaja, ia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang sedang duduk menenun kain di bawah pohon. Perempuan itu tak lain adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Namun, keduanya tak saling mengenali. Sangkuriang jatuh cinta pada kecantikan Dayang Sumbi. Ia pun melamarnya. Dayang Sumbi sempat ragu, tapi kemudian menerima lamaran itu. Hingga suatu hari, Dayang Sumbi memperhatikan bekas luka di kepala Sangkuriang saat ia sedang tidur. Luka itu persis seperti luka yang ia timpakan pada anaknya dahulu. Dengan perasaan campur aduk, Dayang Sumbi menyadari bahwa pemuda yang hendak menikahinya adalah anak kandungnya sendiri. Ia pun menolak pernikahan itu dengan halus. Namun Sangkuriang tetap memaksa. Maka Dayang Sumbi pun mengajukan syarat mustahil. "Jika kau benar-benar ingin menikahiku, bangunlah sebuah danau dan sebuah perahu raksasa hanya dalam semalam, sebelum fajar menyingsing." Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kekuatan gaibnya, ia memanggil makhluk halus dan jin-jin penolong. Dalam waktu singkat, mereka menggali tanah membentuk danau dan mulai membangun perahu dari pohon besar yang tumbang. Melihat hal itu, Dayang Sumbi menjadi cemas. Ia takut Sangkuriang berhasil memenuhi syaratnya. Maka ia pun mencari akal. Saat malam masih gelap, Dayang Sumbi menenun kain dengan cepat dan menghamparkannya di langit timur. Ia juga membangunkan ayam-ayam jantan agar berkokok lebih awal. Langit mulai terang, ayam berkokok,
para jin pun mengira fajar telah tiba. Mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan menghilang. Sang Kuryang marah besar. Ia merasa telah ditipu. Dengan kemarahan membara, ia tendang perahu besar yang belum sempat jadi. Perahu itu terbalik dan konon berubah menjadi Gunung Tangkuban Parahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Sang Kuryang pun menghilang entah kemana. Ada yang bilang, ia berubah menjadi gunung lain. Ada pula yang percaya, ia mengembara selamanya, menyesali perbuatannya. Sedangkan Dayang Sumbi hidup menyepi di gunung, menenun kain sebagai bentuk penyesalan dan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Dan hingga kini, legenda ini tetap hidup. Gunung Tangkuban Parahu masih berdiri megah di tanah Sunda, menjadi saksi cinta, kemarahan, dan tragedi dari dua manusia yang terikat oleh takdir dan rahasia masa lalu. Legenda ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kejujuran serta mengenali asal-usul diri adalah hal yang tak boleh diabaikan. Misteri dimulai dari sini. Setiap misteri selalu meninggalkan jejak, dan di Lukita TV, kita akan terus menelusurinya satu demi satu. Terima kasih telah menyimak. Jika kisah ini membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur malam ini, maka misi kami berhasil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tak tertinggal kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita kelam selanjutnya hanya di Lukita TV.